Katanya kalau abang di kepemimpinan abang hampir demis ini kayak kepemimpinan apa sih yang abang lakuin gitu? Dengar-dengar abang ini gunain gaya kepemimpinan yang karismatik katanya. Benar nggak sih Wis. bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast PES Perbankan Syariah hebat. Halo Sobat Podcast PES, kenalin aku Ria Asmaul Husna di Perma, Forum Mahasiswa. Jadi Perma ini merupakan salah satu program terbaru di Podcast PES. Nah, di Perma ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama aktivis kampus, mahasiswa perbankan syariah, bahkan mahasiswa-mahasiswi yang ada di IAIN Curug. So, buat sobat podcast PES semua yang mau ngobrol sama aku di sini atau mau rekomendasiin buat diajak ngobrol ke sini, langsung aja hubungin admin kita yang ada di deskripsi atau langsung aja komen di kolom komentar. Oke sobat podcast PES, sebelum kita ngobrol kali ini, aku mau ngingetin sobat podcast PES semua, jangan lupa like, subscribe, komen, dan hidupin lonceng notifikasinya. Nah, Sobat Podcast PES, di episode pertama Perma kali ini kita bakal kedatangan tamu dari Ekonomi Syariah. Siapakah dia? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Repal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bang Repal hari ini? Alhamdulillah, gitu-gitu aja. Bang Repal kuliah nggak tadi? Kalau tadi enggak, Oh. kemarin kuliah. Bang Repal udah semester berapa nih? Maba. Masuk semester 7. Mau 8 lah. Wow, berarti Bang Repal udah mau susun proposal ya? Alhamdulillah, baru mau judul. Semangat ya Bang. Baik Sobat Podcast PES, jadi aku mau kenalin nih. Jadi Bang Repal ini merupakan ketua umum dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah. Benar Bang Repal? Mau demis. Oh, udah mau demis aja ya Bang. Bulan berapa rencana demis? Rencana bulan 2, tapi secepatnya. Mau cepet-cepat ya Bang. Skripsi, nunggu. Wow, jadi Bang Repal ini Sobat Podcast PES mau ngedahuluin kuliahnya nih sepertinya. Bang Repal selama di di HMPS-nya divisinya apa saja sih Bang di HMPSES? Kalau di HMPSES itu kalau nggak salah ada 4. Yang pertama itu Kok kalau nggak salah sih Bang? gugup. Oke. Relax. Kan kita cuma ngobrol santai di sini. Oke, yang pertama itu ada Medkominfo, terus ada kewirausahaan, yang ketiga itu ada keilmuan, yang keempat itu ada PSDMO. PSDMO itu lebih ke perkembangan sumber daya mahasiswa dan organisasi. Wah, kalau di HMPSPS cuman ada PSDA. Ini ditambah O-nya lagi, tambah berat nih kayaknya beban PSDO ini ya, Bang Repal. Kalau Bang Repal sendiri nggak mau lagi nih nambah jabatan gitu? Kalau nambah nggak, nanti dikirain orang banyak kan, oh ini egois, jangan sampai. Harus regenerasi ya Iya. Bang. Jadi Bang Repal ini kompeten. Sorry ya Sobat Podcast PES, maksud saya tadi adalah kompeten. HMPS ES ini masih terbilang baru ya kan Bang? Baru 2 tahun, benar nggak sih Bang? Kalau ketumnya baru ada 2, tapi udah 2-3 tahun lah. Oh, tapi ketumnya baru 2 kan? Jadi gimana sih Bang jadi ketum HMPS yang masih terbilang baru lah kayak gitu. Gimana sih menghimpun mahasiswa kayak gitu yang apalagi kan Abang ini ketumnya gitu kan? Kalau di awal-awal itu saya lebih fokus waktu awal masa jabatan ya, lebih fokus ke relasi, mencari relasi dari luar kayak gitu. Makanya ketum yang pertama kemarin baru kalau kita ada Fornas Mesya, Forum Nasional Ekonomi Syariah. Nah itu ketum pertama. Tapi kalau yang saya lebih ke arah relasi ke dunia luarnya yang ke pekerjaan kayak gitu. Seperti beberapa
Aduh. Jangan nervous ya, jangan nervous Bang, Sorry, jangan sorry. nervous. Lebih ke arah bisnis-bisnis yang halal kayak gitu. Yang kan banyak yang bisnis-bisnis yang syariah tapi Tidak syariah minoritas. ya kan? Minoritas. Oh ya. Padahal mayoritasnya kan di Rejang Lebong di Indonesia kan Islamnya mayoritas, tapi bisnisnya minoritas kayak gitu. Oh, jadi gimana tuh Bang, Abang mengimplementasikan bentuk-bentuk yang Abang buat tadi? Dalam bentuk apa, kayak seminar atau kayak lomba-lomba gitu? Kayak gimana sih Bang? Kalau seminar pasti kan, Oh tapi iya. itu kita bisa kan bicarakan tiap tahun ada kalau seminar, tapi lebih ke kerjasama ke bisnis orang lain kayak gitu. Nanti kalau saya sebut bahaya kan. Wah, keren ya Bang Repal, sobat podcast PES. Kalau untuk ada nggak sih Bang kendala-kendala Abang selama menjabat selama hampir 1 tahun nih? Kalau kendala banyak, tapi ada poin-poin yang perlu kita ingat. Apa tuh Bang? Pertama, kemarin kan COVID, Oh, itu setengah tahun saya itu kayak nggak ada pergerakan karena saya itu aktifnya kalau bergerak langsung kayak gitu. Yuh. Jadi kalau online kemarin nggak ada pergerakan sama sekali. Jadi Benar-benar vakum gitu ya. benar-benar nggak, ya ada pergerakan tapi sangat sedikit kayak gitu. Tapi kalau Tapi langsung ditindaklanjuti waktu udah offline ya. ya setengah tahun berikutnya. Iya. Terus kendala yang sangat besar dan Apa dirasakan tuh? seluruh HMPS lah. Jadi itu dana sebenarnya, dana organisasi. Kayaknya dana ini emang problem terbesar ya di dalam organisasi. Apalagi kita kan anak-anak perbankan dan ekonomi kan lebih ke arah keuangan ya kan. Jadi gimana ya? Kalau dana itu nggak ada ya pergerakan kita agak sulit. Oh. Alhamdulillah tadi yang disebutkan relasi tadi kan Oh ya, dari cukup membantu ya Bang. Jadi kalau misalnya jadi banyak yang terkendala karena dana dan juga situasi juga ya Bang. Kalau Abang sendiri, aku pernah dengar cerita nih. Katanya kalau Abang di kepemimpinan Abang hampir demis ini, kayak kepemimpinan apa sih yang Abang lakuin gitu? Dengar-dengar Abang ini gunain gaya kepemimpinan yang karismatik katanya. Benar nggak sih Bang? Itu karismatik kepemimpinannya ya. Iya. Benar nggak sih Bang? Klarifikasi dong. Kalau karismatik enggak lah tapi berusaha Menjadi karismatik. enggak bukan karismatik. Kalau karismatik kayaknya lebih ke sayanya. Bisa ya Mas Omar. Enggak. Kalau mau buat acara lah, kita jangan pikir dana dulu. Oh, kita iya, benar, usaha dulu kan. Benar. Nanti pasti ada lah, paling mungkin plan-plannya yang agak kurang terlaksana karena dana itu tadi. Iya benar sih Bang. Jadi kalau Abang itu lebih spesifiknya nih Bang, gimana sih gaya kepemimpinannya, seperti apa sih yang Abang lakuin selama hampir 1 periode ini ya, benar kan sih Bang? Mau demis dan 1,5 mungkin. Wow. Kalau kepemimpinan enggak sih, tapi lebih ke kita merangkul anggota lah kan. Ya sama-sama lah bagaimana dengan dana yang minim. Enggak ada. Bukan minim ya Bang, enggak ada. Bukan minim, dengan dana yang enggak ada, tapi kita bisa buat kerja yang maksimal kayak gitu. Kerja yang maksimal dengan dana yang minimal. Kalau menurut Abang sendiri, HMPS itu kayaknya kalau organisasi itu lebih ke arah kegiatan yang mereka lakukan. Sebenarnya Bang, kalau menurut Abang sendiri gimana sih seharusnya apa yang harus dilakukan oleh HMPS itu sendiri? Karena biasanya ya ketika kita mendengar atau kita mengucapkan himpunan mahasiswa program studi, sorry ya sobat podcast PES, himpunan mahasiswa program studi, biasanya yang dilihat orang itu pergerakan mereka seperti itu kan, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Kalau menurut pandangan Abang sendiri gimana tuh Bang? Kalau yang dilihat orang memang yang nyata kan? Iya, benar. Tapi sebenarnya di luar itu kita sering melakukan yang mungkin nggak terlihat oleh orang banyak, seperti
mengurus pedoman organisasi itu Iya, kan benar. biasanya ada setiap tahun. Iya, benar. Jadi tapi itu bahkan anggota kita sendiri tidak melihat kayak gitu. Iya, benar. Jadi saya kalau sama anggota itu sering dibilang telat kadang kan. Padahal urusan kita itu lebih dari mereka, tapi ya cukup ya sudah kita memang telat. Posisinya kita memang telat dan kita salah kayak gitu. Iya, benar-benar. Mantap sih Bang Repal. Kalau Bang Repal sendiri organisasinya kalau yang di dalam kampus kan HMPSES maksudnya. Organisasi apa lagi sih Bang yang Abang ikutin gitu? Kalau di luar saya waktu masuk kuliah nggak Iya. ada, tapi saya itu SMA Iya. itu ada pecinta alam. Berarti Bang Repal ini suka naik gunung ya? Benar gak sih? Lebih ke petualang. Keren Bang. Jadi itu kan di SMA, Iya. tapi setelah tamat kuliah itu pelajaran yang dari organisasi SMA Iya. itu ternyata Sangat berguna. Oke. Jadi dipakai saat di kampus, terus waktu di kampus itu dari senior dari SMA itu membuat lagi namanya Purnapala. Jadi kayak ikatan berlanjut ya Bang? Jadi untuk para senior kayak gitu. Jadi ada kayak wadahnya lagi walaupun ada senior, tapi masih ada wadahnya lagi kayak gitu. Jadi Abang masih terus aktif tuh di organisasi itu? Kalau saya biasanya walaupun udah mungkin demis, mungkin sudah menjadi ya yang sudah berapa tahun lah meninggalkan organisasi, tapi masih berpartisipasi lah. Cinta banget ya Bang, udah tumbuh banget rasa cintanya di organisasi itu ya. Kalau untuk organisasi di kampus sendiri apa sih Bang? Selain HMPSES? Saya awalnya ada Fokes kalau di fakultas kita. Iya. Ya, Forum Kajian Ekonomi Syariah. Iya. Karena sebenarnya saya tertarik ke bisnis. Mantap. Jadi saya rasa jurusan perbankan, ekonomi dan kajian ekonomi itu cocok buat gitu ya Bang? Kita yang hobi bisnis lah. Jadi Bang Repal ini termasuk kubis ya? Tahu nggak Abang kubis apa? Apa tuh? Kuliah bisnis. Jadi Bang Repal ini Sobat Podcast Fest, selain jadi mahasiswa, jadi ketum HMPSES juga punya bisnis sendiri. Benar nggak Bang? Alhamdulillah. Spill dong, bisnis apa yang lagi dijalanin ya? Boleh dong. Sekalian promosi kan? Kalau promosi saya sebut Instagramnya nih. Bisa Bang, bisa. Silakan sebut Bang. Nanti Sobat Podcast Fest langsung aja buat yang tertarik langsung kunjungi Instagramnya ya. Saya lebih ke sepatu ya. Sepatu brand lokal. Mungkin apa tuh Bang? Produk-produk Indonesia yang pastinya. Cinta Indonesia banget ya Bang. Bisa dilihat di Ananda Footwear. Ananda Footwear. Nah, jadi Sobat Podcast PS yang mau atau penasaran nih langsung aja kunjungi di Instagram tersebut. Selain aktivitas bisnis, kuliah, dan organisasi, gimana sih Abang ngatur waktunya itu sendiri supaya clock tuh? Biasanya tuh ya, kadang tuh campur aduk, kuliah ketinggalan, gitu gak sih Bang? Sebenarnya enggak sih ya. Mantap, tapi schedule-nya bagus ya. Kita lebih ke improv sih. Jadi yang pastinya pertama kuliah. Setelah kuliah baru kita pikirkan mana yang lebih penting terlebih dahulu. Apa tuh yang lebih misalnya organisasi. Tetapi kalau bisnis kan sekarang itu sudah banyak yang online. Jadi kita bisa sambil kayak lebih dimudahkan kita ya Bang. Sambil di kampus, sambil berorganisasi kita bisa menjalankan bisnis. Saya rasa sangat mudah lah untuk diimbangi ketiga hal tersebut. Keren sih Bang Repal. Kalau Abang sendiri di HMPSES, apa sih yang menjadi hambatan terbesar Abang atau tantangan lah Abang sebagai ketum HMPSES selama masa hampir 1 periode ini? Kalau hambatan tadi sudah disebutkan dana kan. Terus selain dana dong. Ini lebih ke kayak dari diri sendiri gitu Bang.
saya itu memang hobi telat kayaknya. Tapi telat nggak boleh bang, katanya kalau orang telat itu bakal orang-orang yang merugi katanya. Mungkin. Oke, sepakat nggak bang? Sepakat. Tapi gimana ya? Apa? Memang lebih ke sudah memikirkan untuk tepat waktu. Oke. Tapi mungkin belum banyak yang belum terjalankan. Bisa. Sama bang, sama Kalau soalnya. untuk tantangan diri sendiri mungkin merubah telat itu sendiri sih. Oh, jadi tantangan terbesarnya cuma telat? Iya. Oh, berarti emang tantangannya itu berasal dari diri sendiri ya bang? Selain itu nggak ada lagi bang? Kalau Dana, tantangan dari diri sendiri itu telat. Selain telat lah bang, apa gitu? Nggak Kalau ada? yang dari diri sendiri rasanya nggak ada. Oh, berarti benar nih kata orang kalau Bang Repal ini karismatik. Abang kan suka pencinta alam nih kan. Udah pernah daki kemana aja nih bang? Kalau mendaki saya kurang sih. Kenapa? Biasanya tuh kalau anak pencinta alam tuh identiknya sama naik gunung. Ini kalau menurut pandangan saya ya, boleh dibantah. Kalau awam ya, Iya. tapi saya lebih ke hutan sih, hutan. Oh, Kalau hutan apa tuh bang? air terjun. Dicari di hutan. Nggak ada, paling saya itu suka yang tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang banyak kayak gitu. Jadi kalau air terjun misalnya, kalau air terjun yang jarang lah orang kunjungi, saya datangi kayak gitu. Tapi kalau sudah Bisa. dibuka wisata, saya nggak datang lagi kayak gitu. Kenapa kayak gitu bang? Karena sebenarnya kalau dibuka wisata itu menurut saya merusak alam sih. Karena Iya sih. seperti motor, Minuman. ya motor masuk Iya. itu mengikis jalan sampai merusak nantinya. Oh iya benar sih. Belum lagi tuh biasanya kalau kayak gitu bawa snack, ya kan? Ya lebih ke sampah juga. Iya, lebih ke sampah. Nah, kalau Bang Repal mau pergi lagi boleh dong ajak aku dong. Bisa. Nah, Sobat Podcast Pes, karena kita keterbatasan waktu nih. Jadi Bang Repal terima kasih banyak udah datang di Podcast Pes kali ini. Sama-sama. Mungkin kita bakal ngobrol lagi di episode lain, atau mungkin kita bakal ngobrol di luar Podcast Pes, bisa kan Bang? Bisa. Ya sayang sekali nih Bang Repal karena kita keterbatasan waktu. Jadi sampai di sini aja ya kita ngobrolnya. Mungkin kita bakal ngobrol lagi sama Bang Repal di episode lain, atau mungkin kita bisa ngobrol di luar nanti ya kan Bang Repal. Bisa. Nah, jadi sebelum kita closing, boleh dong Bang Repal closing statementnya. Mungkin lebih ke karya karena saya hobi berkarya kan. Oke. Jadi saat mau berkarya itu jangan pikir keuntungan dulu. Jadi kita maksimal dalam berkarya sehingga keuntungan adalah bonus bagi kita. Wih, keren. Sebelumnya Bang Repal makasih banget nih udah datang di episode baru di Porma ini. Bang Repal ini merupakan tamu pertama kita di Porma ini. Makasih banget udah Bang Repal hadir. Mungkin sekian podcast kita kali ini. Saya Ria Asmaul Husna, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.